Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an dzikrahu. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, Mas, selaku orang tua yang saya muliakan, juga para ibu-ibu hajah yang saya muliakan, serta sahibul bait, Mama Awa beserta keluarga yang sama-sama dirahmati Allah. Tentunya tidak ada ucapan yang pantas kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa silaturahim. Mudah-mudahan insya Allah dengan asbab silaturahim kita senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, urusan agama dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah kesehatannya, berkah keluarganya, berkah lingkungannya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua saleh salehah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, rezekinya berlimpah ruah. Mudah-mudahan pada bisa ke Mekah Madinah, pulang dari Mekah Madinah pada bisa bikin rumah, syukur-syukur pada luasin tanah, punya besan Pak Lurah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bersyukur insya Allah hidup kita ini bakal makmur. Kadang tabiat manusia ini jamaah rahimakumullah cikini kegondari ya, orang iri hidupnya nggak bahagia, bener nggak? Ke Jogja lalu Cikampek nggak bahagia kalau orang suka. Ya udah begitu deh. Jamaah rahimakumullah, orang selalu mikirin orang tuh bakal susah hidupnya. Yang perlu dipikirin tuh diri kita, ibda binafsik, mulai dari diri kita, koreksi diri kita, evaluasi diri kita. Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, atau sebaliknya jadi hamba Allah yang kufur? Yang tahu adalah diri kita dengan Allah. Makanya mudah-mudahan kalau kita sering ngaji, insya Allah jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat itu sangat banyak. Ayatnya sering kita baca dan insya Allah ibu-ibu surah ini banyak yang hafal. Ya banyak yang di luar kepala ya, karena nggak masuk-masuk. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Ad-Dukhan.
Al-Kahfi, insya Allah pada di luar kepala semuanya. Nggak ada yang hafal satu. Iya, yang hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, Am-Nas. Jadi setiap sholat maghrib, karena sunnah kudu dibaca, habis Fatihah kudu. Rakaat kedua Anas, Isya kulhu Al-Falaq, subuh Al-Ikhlas, Al-Kausar. Pas subuh Al-Kausar jamu rahimakumullah, karena hilang dompet malamnya lupa. Giridang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Rakaat pertama sih lancar Al-Ikhlas. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar. Karena mikirin dompet. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar. Kata cucunya, "Nek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah nikmat itu semua sumbernya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ini suaranya lagi serak-serak. Alhamdulillah Ustaz bulan Maulid panen lagi. Panen alhamdulillah ya. Jadi dari semalam nih muter. Doain saya habis ini insyaallah ke Cikampek. Amin. Dari Cikampek langsung ke Cilamaya. Dari Cilamaya ke Bogor. Amin. Dari Bogor ke Tangerang. Amin. Kalau punya ongkos. Kalau enggak di rumah aja. Ya Allah, benar bulan Maulid alhamdulillah. Makanya saya kasih tahu sama ibu, cari mantu ustaz itu berkah. Ayah saya kiai, ayah saya guru ngaji. Dari kecil saya dibawa-bawa ke pengajian, Bu. Berkah, alhamdulillah hidupnya. Termasuk anak saya semua di pesantren, yang lulus SD pesantren, sekarang udah lulus semuanya, ngajar semuanya. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohon. Bapaknya ustaz, anaknya jadi ustaz. Kalau bapaknya kalong, bapaknya kampret, anaknya kalong. Kalau bapaknya tukang copet, anaknya ya murahimakumullah. Alhamdulillah, anak saya sudah ngisi khotib, anak saya sudah ngajar. Udah besar, udah ngajar semua. Udah ngajar semua. Dulu masih kecil-kecil. Berjalannya waktu. Ya memang semua begitu kan, kehidupan ini berjalan. Ya, coba ibu tebak usia saya berapa tahun? 65. 35 tambah 15. Setengah abad, benar serius, setengah abad. Kayak 60 tapi. Alhamdulillah Bu, ini saya benar Bu. Dari lagi ketemu sama ibu-ibu nih ya. Saya mengajar dulu di Ibu Haja. Dari dulu Bu Haja segini aja. Amin ya Allah. Emak segini aja Mak. Enggak, ya artinya awet muda Mak, benar. Mak usia berapa Mak? 80. Subhanallah, ya Allah dapat bonus banyak. Mudah-mudahan saya kayak Mak ya Mak, sampai 80 ya Mak. Saya sih pengennya lebih dari Mak. 90. Mudah-mudahan. Apa semua ini jamaah saya ini semuanya. Bu mohon maaf, saya jujur nih, tiap malam saya kalau tahajud ngedoain ibu-ibu yang di sini. Benar tiap malam. Ibu sok ngedoain saya enggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya doain Bu tiap malam. Jamaah saya ya Allah pada berkah semuanya, pada lancar semuanya. Karena kalau jamaahnya pada berkah, saja juga berkah. Benar nggak? Doa yang bagus-bagus aja buat orang. Jangan pernah doa yang nggak bagus, karena doa kembali kepada kita. Gitu. Ada orang mau daftar umroh, alhamdulillah. Ada orang lagi renovasi rumah, alhamdulillah. Jangan orang renovasi rumah
Datang itu Masya Allah split. Datang itu yang namanya pasir. Yang mau bangun rumah seneng. Kita yang pada pegel badan. Kenapa pikiran kita yang banyak mikir? Orang pasang parabola malah dia beli paramek. Na'udzubillah min. Iya. Makanya inilah pentingnya ngaji. Percuma kalau kita ngaji, mohon maaf nggak diamalin ilmunya. Apalagi sama suami sok masih ngelawan. Mohon maaf, jangan sok marahin suami. Kasihan. Suami siang hari, pagi hari nyari rezeki buat ibu. Itu mau pulang-pulang nggak bawa duit, diomel-omel, dibentak-bentakin pangkat, suaminya pada kurus. Kalau jadi istri yang soleha, pokoknya menerima ing pandu. Banyak uang nggak banyak uang, tetap suami kita disayang, tidak ada perubahan. Karena kita cintanya karena Allah, sayangnya karena Allah. Kalau kita jadi istri sering ngomelin suami, sering nggak bagus sama suami, percuma sholat kau lakukan, percuma ngaji kau kerjakan, sama suami melawan, sampai suami nggak tahan. Na'udzubillah min. Ya Allah rahimakumullah, kehidupan ini sebentar, sesaat. Kebahagiaan seseorang itu yang pertama apabila kita bina keluarga kita menjadi keluarga yang ahlul jannah. Sebelum dapat surga, kita bingkai rumah kita biar suasana surgawi. Rumah yang di dalamnya semuanya suami istri pada sholat, ada azan dikumandangkan, serepot apapun jangan ada alasan. Ibu jujur, kalau seandainya masuk waktu maghrib, lalu ibu ada saudaranya datang, bu, amang ngasih tas baru harganya 5 juta. Ibu mau lihat tas baru apa sholat maghrib dulu? Bagus, maghrib dulu, tas nanti nomor 2. Itu mah tas dulu lah. Tasnya ada duitnya 3 juta. Ibu ngitung duit 3 juta apa sholat maghrib dulu? Ayo, bingung kan jawabnya. Padahal kalau seandainya ini nggak pasti juga ya. Orang belum tentu ada yang ngasih. Baru seandainya. Ya rahimakumullah, kita senantiasa terus jadikan rumah kita ini rumah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan rumah kayak neraka, sepi dari Al-Quran, sepi dari sholawat Nabi, sepi dari siraman rohani. Ibu kudu seneng kalau ada pengajian setiap malam Jumat, ya Nek? Iya Maya, tiap malam Jumat kan? Seneng. Kenapa? Lingkungan selama masih ada orang pada datang bawa Al-Quran, bawa rawi maulid Nabi, ada siraman rohani, ini lingkungan pasti diberkahi sama Allah. Itu mah lingkungan sepi, nggak ada Al-Quran, nggak ada Ar-Rahman, nggak ada Al-Muluk dibaca. Kalau zaman dulu maghrib rumah-rumah ramai dengan Al-Quran, zaman kita kecil mah. Pada tadarus ayah bundanya, anak-anaknya. Sekarang mohon maaf, maghrib bukan Quran yang dibaca, ayah bunda, anak, cucu pada megang. Jujur. Ada yang model begitu? Memang begitu. Orangnya mana? Datang ke orang, terusin. Berjalannya waktu, kita sudah punya usia yang matang. Jangan habis waktunya kena HP. Udah waktunya habis maghrib, bu, baca Quran minimal 1 surah. Lazimkan, dawamkan. Kalau memang habis maghrib Yasin, habisin Yasinnya. Habis Isya Ar-Rahman, habisin habis Isya Ar-Rahman. Habis subuh Waqiah. Habis zuhurnya, seandainya kan Al-Muluk. Habis asarnya baca lagi surah An-Naba atau Ad-Dukhan, silakan.
punya program, punya target, punya ya waktu-waktu yang sudah di-manage sama kita. Jangan itu mau setiap habis sholat nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran. Yang ada duduk di teras jamaah rahimakumullah sambil iniin temannya, sini duduk di sini ngobrol. Ini saya mau ngomong ya, jangan ngomong sama siapa ya. Saya ngomong sama situ doang, yang lain belum. Padahal udah yang ke-10. Masya Allah, Allahu Akbar. Ngomongin orang dari rumah sono diomongin nomor 21, 22, 23, habis gang sini pindah ke gang sono 41. Habis gang sebelah sono nggak ada itu RT yang diomongin, pindah ke RT sebelah. Sampai RW-nya diomongin. Padahal RW-nya mantunya. Kan udah biasa ngomongin orang, kayaknya rugi nggak ngomongin. Ada orang lewat, orangnya kurus banget, tinggi banget diomongin. Ya Allah, orang kurus. Itu kalau kenangin jatuh kan. Biarin dia kita. Kata Nabi masih mending kita diomongin orang ketimbang ngomongin orang. Dosa kita ini diambil sama dia. Numpuk dosanya orang yang doyan ngomongin orang. Ini penyebab hujan jarang turun, nggak turun-turun karena banyak orang yang gosip. Lewat ada orang gemuk banget ngomong gitu. Mau dipoto ya, teh foto. Mas, bukan apa, takut lagi mangap. Lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, tolong kirimin ke saya. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalannya waktu kita ini semuanya subhanallah bakal ngalamin dari mulai masa kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua. Posisi kita udah ngelewatin masa semuanya, tinggal sekarang kita jadi orang tua. Udah waktunya banyak nangis. Ibu habis maghrib tubuh banyakin mikirin dosa kita yang banyak. Dosa sama orang tua kita, dosa sama suami, dosa sama tetangga, dosa sama anak-anak kita. Mungkin belum maksimal ngedidik anak-anak kita. Jangan pernah kecil hati. Masih banyak waktu, peluang ibu untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mulai dari diri kita. Jangan sekarang sibuk mikirin orang, mikirin kita banyakin amal soleh buat bekal kita nanti pulang ke akhirat. Karena kita suatu saat pasti bakal pulang ibu. Pasti. Mau gak mau, rela secara terpaksa. Kadang kalau mohon gak dikasih tahu lagi, mohon maaf, yang namanya kematian. Kadang masya Allah mohon maaf lagi baca Quran meninggal. Lagi ceramah mohon maaf berdiri meninggal. Makanya saya gak mau berdiri. Masih pengen panjangnya banget. Saya pengen nyaksiin anak cucu saya. Bener bu, serius. Pengen lihat anak saya di pelaminan. Subhanallah. Ya bu, senangnya. 5 cucu yang lain. Ibu bahagia yang sudah ngalamin punya cucu. Sebab banyak saudara-saudara kita subhanallah belum menikmati itu sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, makanya tadi sibukkan lisan kita dengan tahmid alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekarang mohon maaf. Yang penting jamaah rahimakumullah badan dikasih sehat aja. Ini udah rezeki yang begitu berharga. Sebab kalau kita udah masuk rumah sakit jamaah rahimakumullah, mohon maaf, keluarin duit banyak bu. Saya pernah dirawat 2 hari di rumah sakit sono Mustika Jaya. Kalau rumah sakit penuh, mau nggak mau jamaah rahimakumullah saya dibawa ke sana.
Nginep 2 hari 5 juta. Nginep 5 hari 2 juta. Kita di rumah kita berhari, berminggu, berbulan dikasih nikmat sehat sama Allah, nggak pernah bayar sama Allah. Cuman Allah minta kalau ada Masjid Nurul Huda hayalah salat. Alhamdulillah ya Allah. Udah masuk waktu sholat. Jangan ngomelin tukang ajan. Cepat banget ajan. Orang masjid yang lain belum pada ajan udah ajan. Ada yang model begitu? Nggak ada di sini mah. Itu mah orang sono rawa lumbu. Lewat ke sono rawa lumbu. Ibu saya ceramah sampai jam berapa? Jam 4. Kasarnya apa? Allahu Akbar walillahil hamd. Biarin agak serak-serak ya Bu ya. Alhamdulillah. Cuman saya nggak bisa ngereng nih. Nggak bisa, biasanya ada lagu-lagu saya ya. Sekarang mah nggak ada lagu. Biasanya ada seniknya. Tapi mungkin bisa jadi di akhir kalimat nanti ada lagu Roma yang saya keluarkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ini titipan dari Allah. Ajarkan anak kita sholat 5 waktu, ajarkan anak kita mengenal huruf hijaiyah, malu sama Allah. Kita dikasih karunia rezeki sama Allah, punya anak, punya pasangan, punya rumah, punya tempat tinggal, punya segalanya. Tapi kita nggak dikenalkan bagaimana itu wahyu Allah, firman Allah yang istimewa, yang kalimat itulah yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Belajar Al-Quran itu wajib Bu, sampai mati. Ustaz, saya belum bisa baca Quran, bisanya Iqra. Ibu belajar Iqra. Saya punya jamaah usianya 65 tahun. Ngaji udah setahun di saya. Dari A sekarang sampai J. Bata saja. Balik lagi besok lupa Ustaz. Bata saja itu. Kata saya masih lumayan. Yang pentingnya itu ngajinya. Yang penting jalannya. Bawa tasnya, ini pentingnya ngaji ke pengajian. Ya Bu, Ibu paling rajin, saya paling salut sama ibu-ibu. Ibu-ibu Masya Allah kemana-mana nggak pernah lepas tasnya Bu. Ini tas mohon maaf jujur buat apa? Itu namanya tas tuh buat rawi, buat yasin. Cuman mohon maaf ya kalau ada kawan jangan masukin ke tas, campur sama yasin. Ada kue. Ini kisah nyata tetangga saya. Masya Allah bilang kue campur di dalam tas semangka masuk. Itu Masya Allah yasin ronyot. Mangga jangan. Iya makanya masa ingetin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus kalau membesekin Pak Ustaz, Lihat belakang Pak. oh ya maaf. Kalau membesekin Pak Ustaz, mohon maaf. Iya saya mau udah pasang niat sih Bu. Pasang niat saya mah dari rumah enggak, saya mah enggak niat macam-macam. Karena apa? Saya datang di rumah kesini nyari amal. Nyari amal siapa yang ngasih? Tidak ada yang ngasih. Saya mah alhamdulillah niat karena Allah. Benar Bu. Karena Muhammad jamaah rahimakumullah, karena kita dapat datang ke pengajian, di samping nyari amal juga supaya tambah doa. Tambah doa. Tambah doa. Biar pulang-pulang kau berkah. Enggak. Pokoknya mah kalau kita niatnya bukan karena Allah kecewa. Karena ada kisah nyata mah. Itu ceritanya mantu. Dia mantu di rumah ngaji Quran. Dia enak-enakin. Pakai bayanti soba. Ya dia enak-enakin. Biar dipuji sama mertua. Enggak taunya mertuanya enggak muji-muji. Ini mantu kesel. Neng emang kenapa sih kok bapak enggak muji saya segitu dia enak-enakin suaranya? Emang belum tahu ya Mas, bapak saya budeg. Makan tuh. Makanya jangan pernah kita berharap kepada makhluk, berharap kepada Allah Subhanahu. Kita dipuji kebaikannya, alhamdulillah hakikatnya muji Allah. Ketika kita berbuat baik dicela, biarin aja, kita nggak rugi, kebaikan tetap disimpan sama Allah. Begitu. Apalagi yang namanya ustadz berdakwah. Saya udah biasa Bu, saya mohon maaf ya. Dari kecil Bu.
Ayah saya kan setiap hari bawa saya ke majelis taklim. Makanya saya hafal makanan majelis taklim. Serius. Itu dalam kotak walaupun saya belum ngintip, di dalamnya udah tahu saya ada lontong. Ada lemper. Risol, ada bolu. Kadang ada permen pojoknya. Sama kacang. Udah tahu karena dari kecil saya dibawa bapak saya sama mak saya. Iya, sampai mohon maaf ya, ini sakit hati sih, sakit manusia ya. Ini tetangga saya nggak senang sama ayah saya. Situ mau enak, anaknya ustad, badannya gemuk begitu, diempanin berkat nurul saben hari. Kata saya, alhamdulillah, biarin. Mohon maaf, berkah itu bahasa Arab, berkat itu artinya barokah, ada kebaikan makanan. Mohon maaf, makanan yang ada di pengajian, minuman yang ada di pengajian itu beda dengan minuman yang ada di warung. Saya minum. Alhamdulillah. Kata dokter kudu banyak minum air putih. Apalagi cuaca seperti ini. Harus banyak minum air putih. 70% badan kita ini air. Maksudnya ke situ maksudnya. Ini udah ada udah. Udah. Yang di warung sama yang di sini beda. Oh, di warung bayar. Cocok. Baik. Yang selanjutnya 5 menit lagi Pak Ustaz sampaikan. Bahwa yang namanya kehidupan ini jamaah rahimakumullah, kalau tidak dibingkai dengan ibadah, mohon maaf, percuma hidupnya. Orang bernilai di mata Allah karena ibadah. Karena apa? Allah ciptakan manusia di alam dunia ini fungsinya adalah 3. Yang pertama ibadah, yang kedua adalah sebagai khalifah, yang ketiga berdakwah. Ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Salat enggak lama, 5 menit. Enggak lama salat. Walaupun kadang-kala salatnya subuh sambil nunggu iklan. Giliran ambil iklan, ambil air wudu. Bila udah mulai gelar sajadah nggak jadi lagi. Masya Allah. Apalagi sekarang sinetron Andin masih terus. Sama Alda masih terus, si Elsa, sama si Ustaz nggak nonton, cuman kebetulan aja pulang lagi ada gitu aja. Kan nggak niat saya beda niat. Ya padahal yang namanya sinetron muternya itu dulu ceritanya. Apalagi India itu mohon maaf Bu, yang namanya India nih seneng nangis nyanyi, seneng nyanyi, sedih nyanyi, bikin rumah nyanyi, ya sampai jatuh mati. India. Umko haniye curalo bil में कली तुम छुपाओ तेरे से मैं कहानी जाए. Pokoknya India mah itu India Bu. Jadi India tuh identik dengan nyanyi, happy nggak masalah. Ibu, Islam itu harus dibingkai dengan seni. Termasuk Pak Ustaz ceramah, udah ada seni. Coba kalau Pak Ustaz ceramahnya, ibu-ibu yang berbahagia, kita hidup nih, udah siap-siap ibadah sama Allah. Nggak ada seni. Termasuk Pak Ustadz kesini dandan, ini peci pakai seni. Kalau Pak Ustadz sholat dulu dibuka, sholat. Kalau ceramah ditutup. Kalau Pak Ustadz ceramah begini nggak nyaman, berarti nggak ada seni Pak Ustadz. Paham ya Pak? Termasuk pakai sorban, ini seni. Ini sorban nih, manfaatnya buat ngelap keringat. Kalau hujan nggak ada mantel buat tutup. Kalau pulang plastik nggak ada kue nggak ada plastik bisa bungkus. Banyak manfaatnya. Jamaah rahimakumullah. Saya ingetin yang terakhir. Kalau punya makanan dari majelis taklim jangan dihabisin. Kasih orang yang di rumah. Karena makanan itu berkah. Makanya saya pulang kalau majelis taklim nggak bawa apa-apa sedih. Karena nggak ada yang dibawa. Mesti ditanyain sama yang di rumah. Paham? Baik, udah. Jangan ngomongin berkat, nggak boleh. Udah, itu mau udah disiapin sama jamaah.
Baik jemaah rahimakumullah. Jadi banyakin ibadah kepada Allah, terutama sholatnya dijaga dengan baik. Serepot apapun, saking pentingnya sholat nggak bisa diwakilin. Sholat lagi sehat berdiri, nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Berbaring nggak bisa pakai isyarat, nggak bisa isyarat pakai hati, nggak bisa. Disalatkan. Mati. Disolatkan. Iya disolatkan. Jangan sampai nanti kita di depan imam. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Kalau udah mati, rumah yang bagus ditinggal, kendaraan yang bagus ditinggal, uang yang banyak disimpan ditinggal, cincin ditinggal. Dilepas orang mati, saya mohon maaf, kebetulan tukang mandiin mayat juga. Iya, Ustaz kudu bisa apa aja. Saya malam jam 1 mak suruh mandiin mayat. Bayangin jam 1. Jam 1 Sendiri. halo. Ada yang bantuin. Ada satu mantunya udah malam punya 5 watt. Saya mandiin, kata saya mohon maaf ya, diem. Dia namanya jogetnya diajak ngobrol. Enggak. Saya mandiin, saya kafanin, saya sholatin di bawah. Padahal nih orang lagi main ke mantu. Orang Jawa main ke mantu tuh umur tuh nggak ada yang tahu. Kita bakal dimakamin di mana? Pakai kain kafan di dari pasar mana, kita nggak ada yang tahu. Kafan itu artinya kapan bakal dikafanin, dan kapan nggak pakai kantong, karena memang dunia nggak bakal dibawa. Makanya mumpung masih hidup, pada rajin ngaji, pada rajin tahajud, pada rajin sedekah. Pokoknya kalau ngaji ibu ada kotak lewat, mohon maaf jangan pura-pura ngantuk. Lewatin aja. Lewat baru bangun. Ada yang pura-pura zikir, subhanallah, alhamdulillah. Yang terakhir, jamaah rahimahullah, jangan bosan-bosan nasehatin orang yang ada di rumah. Terutama tuh saling ingetin ya, sholatnya nak, sholat nak, cu, sholat cu. Jangan bosan. Kenapa kita nggak mau kita ninggalin nanti di sorga, kita di sorga suami kita nggak ada. Kita nggak mau anak-anak kita di sorga, anak cucu kita nggak ada. Makanya kalimatnya dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Insyaallah tanda orang yang akan masuk surga diantaranya 3, tapi saya sebutkan 1 aja, nanti 2-nya PR mah. Siapa orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan tanda orang yang dirindukan sama Allah, dicintai sama Allah? 1, orang yang hatinya senang kalau ngelakuin kebaikan. Nanti 2-nya PR ya Bu ya, jangan saya lanjutkan. Kalau ibu penasaran, manggil lagi. Itu aja ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kepada sahabat Rasul ajmain. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka ala fasadil fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafat warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.